Salam literasi, salam Ceris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para peserta kajian Ramadan yang saya cintai dan yang saya banggakan, perkenalkan, nama saya adalah Nur Hamdi dari SMA Negeri 15 Surabaya. Saya adalah penulis novel yang berjudul Badai di Ujung Pulau. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang akidah. Akidah itu adalah dari bahasa aqoda, yang artinya adalah mengikat. Jadi kalau ada orang mengatakan aqadtu kadza, aku mengikatkan dengan keyakinan yang seperti ini. Jadi akidah itu adalah ya ikatan, ya keyakinan yang mengikat. Nah, makanya ada akidah Islam, ya, ada akidah Hindu, akidah Buddha, dan sebagainya. Jadi intinya akidah itu adalah suatu keyakinan yang mengikat. Makanya orang yang berakidah Islam itu akan terikat dengan nilai-nilai Islam. Orang yang iman terhadap ajaran Islam terikat dengan syariat Islam. Makanya nanti kemudian orang yang punya akidah yang kuat itu nanti efeknya adalah kepada amal. Jadi orang yang akidah Islamnya kuat, maka dia menjalankan syariat-syariat Islam. Akhlaknya pun juga Islam. Maka para peserta kajian Ramadan yang saya cintai dan yang saya banggakan, ulama-ulama dulu itu menyimpulkan bahwa akidah itu ya iman itu, ya. Al-imanu aqidatun wa amalun. Fahuwa idzan yazidu wa yanqus. Al-imanu aqidatun wa amalun. Iman itu adalah akidah dan amal. Jadi bukannya keyakinan, tapi keyakinan itu menimbulkan amal perbuatan. Maka al-imanu aqidatun wa amalun fahuwa idzan yazidu wa yanqus. Iman itu adalah akidah dan amal perbuatan. Maka dari itu yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Maka indikator daripada orang yang akidahnya kuat, imannya kuat, itu adalah apabila dia semakin banyak syariat-syariat, ibadah-ibadah yang dilakukannya banyak, amal-amal kebajikannya banyak yang dilakukan, itu merupakan indikator bahwa imannya naik. Maksiat-maksiat tidak ada yang dilakukan. Ini merupakan indikator bahwa seseorang yang imannya itu yazid, imannya adalah naik. Sebaliknya, orang yang imannya itu rapuh, imannya tidak kuat, maka indikatornya adalah ya tidak menjalankan syariat, ibadah tidak menjalankan, maksiat banyak yang dijalankan. Jadi indikator bahwa orang itu imannya naik adalah ya akhlaknya juga baik, menjalankan syariat, kemaksiatan ditinggalkan. Maka pengertian iman sendiri, para ulama itu menjelaskan bahwa
al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu pengertian daripada iman, ya. Ya hampir sama dengan pengertian akidah, ya. Jadi iman itu adalah tasdiqun bil qalbi. Itu akidah, ya. Artinya iman itu adalah membenarkan dalam hati, meyakini dalam hati. Ya, jadi orang yang iman terhadap ajaran Islam, ya hatinya itu membenarkan ajaran Islam. Kemudian bukan hanya diyakini dalam hati, akan tetapi wa iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan, bentuknya adalah syahadatain itu. Kemudian wa amalun bil arkan, yaitu diwujudkan dalam amal-amal perbuatan. Jadi yang namanya iman, yang namanya akidah itu bukan hanya keyakinan, akan tetapi itu adalah ucapan dan perbuatan. Maka dari itu para peserta kajian Ramadan, bahwa yang namanya akidah, yang namanya keimanan itu sangat penting dan sangat menentukan perilaku hidup. Bahkan budaya itu sangat dipengaruhi oleh keyakinan. Maka kalau orang itu mayoritas adalah keyakinannya Islam dan kuat keyakinannya, maka akan menimbulkan budaya-budaya Islam. Seperti itu selanjutnya. Orang yang keyakinannya itu pada Buddha, ya, maka kemudian menimbulkan budaya-budaya Buddha juga. Akan tetapi agama bukan budaya. Jangan mengagamakan budaya, tapi sebaiknya sebaliknya, yaitu membudayakan agama. Artinya agama itu selain diyakini, maka kemudian menjadi budaya. Nah, pengaruhnya dari keyakinan tadi itu, ya. Maka dari itu para peserta kajian Ramadan, betapa pentingnya di dalam agama ini, ya, kedudukan akidah, kedudukan keimanan. Keterikatan dengan keimanan itu kalau di dalam Islam, ya, akidah itu berarti yang mengikatkan diri dengan rukun iman yang 6 itu, ya. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Orang kalau sudah iman kepada Allah, dia terikat dengan nilai-nilai yang diberikan oleh Allah atau syariat Allah. Yang kedua adalah iman kepada para malaikatnya. Yang ketiga adalah iman pada kitab-kitab Allah. Yang keempat adalah iman kepada para rasul. Kemudian yang kelima iman kepada adanya hari akhir. Dan yang keenam adalah iman terhadap adanya qadha dan qadar, atau takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Qadha dan qadar biasanya disebut dengan yang lebih singkat, yaitu takdir. Sama saja, ya. Nah, para peserta kajian Ramadan yang saya cintai dan yang saya banggakan, di dalam agama Islam itu kedudukan akidah itu adalah sangat penting, ya. Kenapa? Karena akidah inilah yang menentukan, ya, orang itu baik atau buruk. Orang itu mau menjalankan syariat karena akidahnya kuat. Orang itu terikat nilai-nilai dengan ajaran Islam karena imannya kuat. Maka orang yang terikat dengan nilai-nilai ajaran Islam, akhlaknya akan akhlak Islam. Ya. Orang yang tidak iman, tidak mempercayai dengan adanya ajaran Islam, tentu akhlaknya tidak Islami. Ya, itu. Makanya kalau misalnya cewek itu meyakini bahwa Al-Quran adalah hak, berhijab pakai jilbab adalah kewajiban, nah, maka dari itu dia menjalankan syariat, itu motivasinya karena iman dari dalam, bukan lantaran diperintah oleh gurunya atau orang tuanya. Jadi sangat motivasi yang sangat dalam, yang dari hati nuraninya, yaitu dari keimanannya, ya. Maka sebaliknya, apabila orang itu tidak terikat dengan nilai-nilai itu, ya, yang terjadi adalah sebaliknya. Jadi kalau Islam mengajarkan zina, mendekati zina, hukumnya adalah haram.
Maka orang yang tidak percaya ya biasa dengan perbuatan zina. Mendekati zina biasa. Kenapa? Ya ini akidahnya tidak terikat tadi itu. Makanya ada orang mengatakan aqadtu kadza, aku beriktikad seperti ini. Ya. Dan sumber daripada i'tiqad, sumber daripada keyakinan, keimanan, ya, itu yang paling mendasar adalah dari keimanannya itu. Dan itu pengaruhnya pada peri kehidupannya. Maka dari itu saya tekankan ya bahwa nilai-nilai akidah ini adalah sangat penting ya. Karena apa? Itu kalau dikatakan pengawasan ya, itu tidak perlu pengawasan masyarakat, tidak perlu pengawasan polisi, tidak perlu pengawasan satpam, atau terus diawasi oleh orang tua kemana-mana. Akan tetapi itu adalah waskat ya, pengawasan malaikat. Nah, di sini pentingnya ya. Maka dari itu di dalam menanamkan akidah ini paling dasar, dan kalau di dalam kurikulum ini mestinya adalah yang pertama dan utama ya. Baik itu di sekolah ataupun di rumah. Contohnya kalau di rumah, orang tua itu mengenalkan kepada anaknya itu mulai awal itu keimanan kepada Allah. Ya, diusahakan melekatkan asma Allah di dalam dada anaknya ya. Contohnya sudah mengenalkan asma Allah itu dengan ucapan bismillah ya, atau mengatakan Allah ini melarang, Allah ini tidak meridhoi ya, Allah memerintahkan ini ya, Allah akan memberikan pahala dan sebagainya ya. Sehingga anak itu sudah mulai kecil melekat di dalam dadanya itu asma Allah. Sehingga nanti akhlaknya adalah akhlak yang penuh nilai-nilai keimanan. Di sini pentingnya akidah ya. Para peserta kajian Ramadan yang saya cintai dan yang saya banggakan, di dalam kajian ini nanti para peserta supaya mengambil pelajaran dan kesimpulan, dan juga nanti bisa mengembangkan contoh-contoh ini dan membuat contoh-contoh kasus ya, baik itu orang yang imannya kuat atau orang yang imannya tidak kuat ya. Jadi sumbernya semuanya adalah dari i'tiqadnya tadi itu. Sekali lagi bahwa akidah itu adalah berasal dari kata aqodah, kan gitu ya, yaitu mengikat. Jadi kalau aqadtu kadza artinya aku mengikatkan diri dengan iman ini, dengan keyakinan ini. Orang yang akidahnya kuat, maka tentu dia akan secara syariat dia akan mengikuti keimanannya. Jadi kalau imannya kepada ajaran Islam, maka ngikuti syariat Islam, gitu ya. Kemudian kalau dari segi akhlak, orang yang iman terhadap ajaran Islam, maka akhlaknya juga mengikuti akhlak Islam. Itu terus beruntun ya, mulai dari rukun iman yang pertama itu. Jadi kalau orang itu imannya kuat kepada Allah ya, maka dia akan senantiasa ingat kepada Allah, dekat dengan Allah, dan nilai-nilai itu ukurannya adalah Allah. Dari mana itu ukurannya? Dari ukuran itu dari Allah melalui iman kepada kitabnya. Jadi orang yang iman kepada Allah, iman kepada kitab, lah kitab itu kita yakin iman yang menurunkan adalah malaikat ya, diberikan kepada rasulnya, kan begitu ya. Iman kepada kitab Allah maka otomatis akan menjadikan kitab Allah atau Al-Quran itu sebagai pedoman. Contohnya kalau Al-Quran itu memerintahkan orang itu supaya kalau wanita itu pakai jilbab, maka dia karena keimanannya dia pakai jilbab. Al-Quran melarang orang itu mendekati zina, apalagi berzina, maka dengan keimanannya dia itu akan menjauhi perbuatan yang akan mendekatkan kepada
perzinahan. Tentu orang yang tidak punya iman seperti itu ya akan mudah kan dia akan menjalankan hal-hal yang melanggar Alkitab ya. Karena memang tidak iman kepada Alkitab. Orang yang iman terhadap Rasul, maka kemudian yang dijadikan suri tauladan itu adalah Rasul. Bahkan yang dijadikan idola yang pertama itu adalah Rasul ya, sehingga tidak terjadi salah idola ya. Kita mengidolakan orang-orang yang tidak benar, akan tetapi justru Rasul kita lupakan. Orang tua yang baik, yang mengajarkan kebaikan kepada kita, tidak kita jadikan idola, dan seterusnya. Orang yang iman terhadap adanya hari akhir, yakin bahwa nanti di hari akhir itu akan diberikan ganjaran, baik itu pahala yang baik ataupun itu merupakan siksa. Maka kemudian karena imannya terhadap adanya hari akhir itu, dia akan hati-hati di dalam kehidupannya. Makanya iman itu sangat berpengaruh kepada peri kehidupan, bahkan secara luas berpengaruh terhadap budaya manusia yang hidup di bumi ini ya. Kemudian orang yang yakin terhadap adanya qadha dan qadar, yakin dengan adanya takdir, maka sebetulnya orang itu akan menjauhkan diri dari stres. Coba para peserta kajian Ramadan yang saya cintai dan yang saya banggakan, orang itu punya cita-cita yang melangit misalnya ya, tapi tidak kesampaian karena takdir tidak menentukan seperti itu ya. Maka orang yang tidak punya iman itu dia akan mudah stres. Tapi orang yang iman terhadap adanya takdir, setelah kita usaha sekuat tenaga, akan tetapi kemudian hasilnya seperti itu, tidak setinggi yang menjadi ekspektasi kita, dia tidak akan stres karena kita iman terhadap adanya takdir. Para peserta kajian Ramadan yang saya cintai dan yang saya banggakan, hendaknya nilai-nilai akidah ini dipentingkan dalam kehidupan ya, karena ternyata yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, dalam berbudaya dan sebagainya, itu adalah dari akidah ya, sangat penting sekali. Maka dari itu para peserta kajian Ramadan jangan menyepelekan nilai-nilai akidah, baik itu sekarang sampai akhir hayat nanti. Kalian ya semuanya nanti akan menjadi orang tua. Maka yang ditanamkan kepada anak-anaknya yang pertama kali adalah akidah, dengan cara yang Pak Hamdi sebutkan tadi paling sederhana, yaitu mengenalkan asma Allah. Mulai dari yang paling sederhana dulu. Jadi kata-kata Allah, Allah itu siapa dan seterusnya. Nanti akan berkembang ketika umur itu bertambah ya. Ketika pendidikan bertambah juga ya, ketika wawasannya bertambah akan berkembang itu ya, yang namanya ajaran akidah. Betapa pentingnya akidah dalam kehidupan ini, maka dari itu materi akidah ini sangat penting ya. Dan rukun iman yang 6 itu harus dijadikan dasar ya, nilai-nilai di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya, para peserta kajian Ramadan ini, karena semuanya adalah beragama ya, akan tetapi sebagaimana yang Pak Hamdi katakan tadi itu, al-imanu aqidatun fahuwa idzan yazidu wa yanqus ya. Ada kalanya iman itu bertambah, ada kalanya iman itu berkurang, dan faktornya banyak yang membuat iman itu bertambah. Itu bisa saja karena ilmunya. Dengan orang semakin berilmu, maka imannya akan bertambah kuat ya. Jadi kalau semakin ilmu pengetahuannya pun itu bertambah, maka imannya akan bertambah. Tidak sedikit anak-anakku semuanya bahwa orang itu beriman setelah dia mengadakan penelitian-penelitian dan mendapatkan penemuan-penemuan, baik itu di dalam sains ataupun di ilmu sosial. Jadi dengan adanya
penemuan-penemuan pada sains, maka dia kemudian di situ menemukan Allah. Tidak mungkin ini kalau tidak ada yang merancang, dan ini tidak ada yang bisa merancang kecuali yang maha hebat. Maka banyak ilmuwan itu yang dulunya tidak beragama, ya, agnostis atau ateis, ya, atau tidak punya keimanan, akan tetapi setelah berilmu pengetahuan, maka kemudian ia meyakini akan adanya Tuhan. Dan di dalam agama Islam, Tuhan itu tidak ada kecuali Allah. Jadi yang Tuhan hanyalah Allah saja. Selain Allah bukan Tuhan. Dan itu adalah secara rububiyah, ya. Ada akidah, ada tauhid itu dua macam. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Nah, ini perlu diketahui oleh kita semuanya. Apa tauhid rububiyah itu? Tauhid rububiyah itu adalah keyakinan bahwa yang mencipta, ya, yang mengembangkan, ya, kreator yang paling hebat itu adalah Allah. Ya. Mulai yang menciptakan, yang mengembangkan, yang mengendalikan, ya, seluruh alam ini. Ini ada karena ada yang mencipta, dan yang mencipta adalah Allah. Itu namanya adalah tauhid rububiyah. Ya. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah itu? Yaitu keyakinan karena Tuhan itu adalah mencipta kita, ya, mengembangkan kita, mengendalikan kita semuanya. Bahkan Allah itu mengendalikan gerak hati kita. Allah menggerakkan denyut nadi kita. Bahkan Allah mengetahui apa yang terbersit dalam hati kita, ya. Maka kemudian kita harus menyembah kepada Allah. Keyakinan menyembah kepada Allah itulah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Maka kemudian beribadah setelah yakin Allah pencipta, kemudian kita beribadah menyembah kepada Allah. Dalam Islam adalah sholat dan ketaatan kepada Allah. Itu adalah tauhid uluhiyah. Demikian anak semuanya, semoga bermanfaat dan materi yang saya sampaikan ini supaya dikembangkan di dalam tugas-tugas anak-anak semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.